kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, saya berharap dan percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami dengar firman-Mu, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan benar-benar tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Melalui hidup kami banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Kuduskan kami sebab Engkau Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Ayat 32 sampai 34 saya akan membacakannya bagi kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat Ibrani pasal yang ke-11, kita akan menemukan di sana tentang para tokoh iman, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses,
orang-orang yang bisa membawa perubahan atas satu komunitas, membawa perubahan atas kota, membawa perubahan atas bangsa. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk menjadi orang-orang percaya, bukan hanya sekedar untuk menerima berkat Tuhan, bukan hanya sekedar untuk menerima anugerah keselamatan, hidup diberkati, tetapi kita juga dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk mengubah kota, mempengaruhi masa depan bangsa kita. Saudara, kalau kita belajar dari kitab ini, kita menemukan banyak sekali nama yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk membawa perubahan. Dan saya tertarik pada satu nama yang bernama Yefta. Siapakah Yefta itu? Yefta, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 dikatakan demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Apa yang Alkitab katakan tentang Yefta? Latar belakang Yefta yang pertama dikatakan dia anak perempuan sundal. Anak dari seorang wanita yang secara manusia dianggap sebagai sampah masyarakat. Itulah Yefta. Yang kedua, Alkitab dengan jelas menceritakan dia bukan hanya seorang anak perempuan sundal, tetapi Yefta juga adalah seorang yang tertolak di tengah-tengah keluarganya. Alkitab berkata, saudara-saudaranya kemudian menolak dia, mengusir dia dari rumahnya. Yefta menjadi seorang yang tertolak, seorang yang terusir. Yang ketiga, Yefta berkumpul dengan para bajingan, para perampok, para penjahat. Itulah Yefta, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Ibrani pasal yang ke-11 menceritakan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan iman. So, saya mau katakan hari ini, apapun keadaan saudara, apapun latar belakang saudara, Tuhan ingin hari ini, dengar baik-baik. Sekali lagi saya mau katakan, apapun latar belakang saudara, Tuhan menginginkan saudara menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipakai Tuhan untuk mengubah kota, mempengaruhi masa depan bangsa ini. So, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengubah Yefta, Tuhan bisa memperbaiki kehidupan Yefta, Tuhan yang sama bisa mengubah dan memperbaiki hidupmu. Tuhan memakai Yefta dengan dahsyat, dengan luar biasa. Saya percaya hari ini, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, ketika Anda membuka hati saudara, ketika Anda memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang sama yang mengubahkan Yefta, yang memakai Yefta dengan dahsyat, dengan luar biasa, Tuhan yang sama yang siap memakai saudara, dan dia ada di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Dia ada bersama saudara, dia ada bersama saya, dia ada bersama-sama dengan kita. Percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah komunitas di mana saudara berada. Jadilah pribadi yang mengubah kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Sekali lagi, jadilah pribadi yang dipakai Tuhan untuk mengubah kota, mempengaruhi masa depan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau belajar dari Yefta yang hidupnya, latar belakangnya tidak punya harapan. Tetapi karena Tuhan yang mengubah kehidupannya, Tuhan bisa memakai dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa, yang bisa mengubah masa depan bangsanya. Pakai kami Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu. Ini kami, ini hamba-Mu, ini kami umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan merindukan kami. Itu sebabnya kami persembahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam
tangan Tuhan. Engkau yang mengubah Yefta, Engkau juga mengubah hidupku, mengubah kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati semua mereka yang dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.